Baik, shalom semuanya. Apa kabar? Bapak Ibu yang kali pertama hadir, suasana hadirat Allah dan hujan juga melanda kita. Ya, tidak salah saya mengatakan melanda karena Alkitab katakan berkat Allah melanda. Bahkan ada yang mereka tertimpa ya. Jadi artinya kita memang tidak pernah rencanakan, Allah yang merencanakan dan Allah yang memberikan, kita terima dengan sukacita. Ada amin. Jikalau Bapak Ibu yang kali pertama hadir, pastikan Bapak Ibu tidak langsung balik. Lepas ibadah, staf saya akan bagikan visi dan misi buat Anda. Dan saya juga akan berdoa jikalau Anda membutuhkan. Seturut dengan apa yang menjadi pergumulanmu, dan itulah yang dijawab oleh Tuhan. Itu keyakinan saya. Buat Bapak Ibu yang di rumah, yang sedang mengikuti online service oleh karena kondisi keadaan, bukan pilihan. Ya, bahwa saya sudah khotbah bagi tadi, bahwa ibadah bukanlah pilihan, tetapi adalah kehidupan. Jadi kalau Anda pilih mau sana mau sini, itu namanya pilihan. Ya, ibadah adalah kehidupan kita untuk berfellowship yang ditebus oleh Tuhan. Nah, jikalau Bapak Ibu dalam sebuah kondisi tidak memungkinkan hadir, jangan khawatir. Kuasa keilahian Allah turut bekerja. Dan doa saya pasti Tuhan juga dengar, ya. Karena seorang pengkhotbah yang Tuhan urapi, bukan berarti saya aja, semua pengkhotbah tentunya, ketika dia sudah pegang mimbar dan diurapi Tuhan, apa yang disampaikan itu akan jadi berkat. Mungkin ada yang berkata, kalau ngomong salah gimana? Ya, di dalam 1000 kata, mungkin ada 100 kata yang bukan firman Tuhan. Dan juga mungkin lebih dari itu juga tidak terlalu nyaman. Saya ingat pada satu ketika saya punya sahabat namanya Asang. Dulu dia kerja di satu perusahaan, bukan dia kerja, memang keluarga dia punya. Yaitu namanya pemintai. Pemintai, tahukah? Memintai atau mengayak pasir silikon, ya, silikon ya. Silikon itu setelah sudah diselesaikan, itu kalau diproses itu kayak apa itu? Bagus sekali, mengkilap. Saya pernah pegang, wih luar biasa. Tapi dia bawa saya ke bahan dasar, itu yang diambil dari pedalaman, dari kaltim, kalteng segala macam. Itu bertonton, isi pakai karung begitu, kenapa? Lumpur pasir. Tapi kalau kita tidak mengerti, kita buang, ya kamu membuang berkat itu. Memang sesuatu yang baik tidak datang sendirian, terkadang ada kulit-kulitnya. Kalau kita baca Alkitab, Anda juga akan kadang-kadang kaget, ada ayat-ayat tertentu yang datang, cak, sakit kita. Pengkhotbah juga seperti itu. Tapi kita tidak perlu cari yang bermasalah. Kita cari yang memang Tuhan sedang memberkati kita. Yang terpenting adalah buka hati, percaya. Jikalau ada sesuatu yang memang kurang nyaman, memang kurang benar, Allah sangguplah. Ya, seperti pasir itu. Ya, pemiliknya sanggup membuang yang kotoran, diambil yang bersih saja. Ingat, roh Tuhan di dalam diri kita sanggup menyediakan yang terbaik bagi Anda dan saya. Amen. Dan ini bukan membela diri, tapi ini sebuah satu statement saya dan satu pengalaman saya. Saya dulu adalah orang yang paling pintar nilai khotbah orang. Jujur aja, ya, orang kalau khotbah saya suka nilai, ya saya nggak mau dengerin karena saya tahu, saya merasa saya lebih pandai. Sejak saat itu saya tidak pernah berubah. Karena tidak pernah mengalami berkat. Setelah saya tahu bahwa kita tidak boleh menolak yang namanya kasih karunia. Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Kita ada dalam hadiratnya. Hadirat nggak usah dijaga. Karena dia sudah hadir. Seperti udara, nggak perlu kita jaga toh. Anda mau jaga kayak apa? Oksigen ini. Ya. Jadi pakai apa jaganya? Nggak bisa. COVID-19 juga nggak bisa dijaga dia. Anda tahu di mana dia? Ada di mana COVID-nya? Oh, di sana. Bu, kamu tidak lihat, yang kamu jaga diri kamu pakai masker, bro. Ya, pakai masker, itu aja udah cukup. Jaga jarak itu yang penting ya. Supaya jangan dekat-dekat juga, karena ini kalau terlalu rame kan keringat juga aromanya kurang bagus gitu ya. Bukan itu ya. Pakai masker yang penting ya. Walaupun Anda sudah vaksin atau tidak vaksin, Anda sudah pernah kena atau tidak pernah pakai masker, tujuan kita apa? Tujuan kita adalah satu ekspresi bahwa kita hidup dalam kebenaran. Kita tidak mau teman kita tertular.
Kamu mungkin tidak sakit kalau kamu sudah divaksin. Kalau sudah ada terpapar tidak terinfeksi. Kalau kamu sudah pernah terpapar, sudah pernah terinfeksi tapi sembuh, ketika Anda terpapar lagi, setiap waktu bisa, kemungkinan ada. Tapi Anda sedikit sekali sampai Anda terinfeksi karena Anda sudah punya imun. Tapi yang lupa, dalam beberapa waktu Anda masih bisa menjadi apa? Menjadi transmitor untuk mentransmisikan. Maka saya pakai masker, sebenarnya kamu sedang mengasihi kehidupan orang. Paham ya? Jadi jangan jadi egosentris atau antroposentris, ya. Terlalu punya konsep manusia kan lemah, ya. Manusia itu lemah, ya. Saya dulu punya konsep begitu. Ya, manusia pastilah ada sifat kemanusiaan. Jadi bisalah lemah, betul. Itu dinamika. Jangan mau diterima sebuah kebenaran. Kalau Anda terima itu sebuah kebenaran, itu akan menstigma dalam memori pikiran kamu, mental kamu. Ada mental block. Ya, lama-lama itu menjadi apa? Bloknya hidup. Bahasa Inggris kalau bloknya hidup apa? On ya kamu yang ngomong, block on. Oke, malam ini apa yang kita mau bicarakan? Jadi sebelum saya berikan beberapa komentar tentang khotbah sore ini, izinkan saya atau kita sama-sama membaca dulu firman Tuhan. Firman Tuhan sore ini terambil dari kitab Ibrani. Sebenarnya topiknya beda dengan pagi tadi, tapi ini juga kaitan dengan pagi tadi, sambungan ya dari ayat yang kita akan baca. Ibrani pasal yang ke-12, 15 pagi tadi kita sudah baca tentang menolak kasih karunia. Karena menolak kasih karunia terjadilah kekacauan, kerusuhan, pencemaran. Gambarannya adalah sebuah perumpamaan Tuhan Yesus melalui anak yang terhilang. Karena dia menolak kasih karunia, berdampingan dengan Allah. Ingat, kasih karunia itu hidup berdampingan. Kata kasih karunia, ya, karunia tidak ada arti apa-apa tanpa ada kasih. Kasih juga tidak bisa kita nikmati tanpa karunia. Artinya kasih itu bukan cuma hanya aku mengasihi kamu. Coba kalau Anda lagi pacaran, atau Anda punya istri tiap hari bilang, aku mengasihi kamu deh, aku mengasihi kamu lah. Tanpa kamu buat apa-apa, kamu dijitak loh. Ngerti gak? Cuma ngasih-ngasih aja. Kata kasih tidak hanya diucapkan, tapi diekspresikan dalam perbuatan. Itu namanya kasih karunia. Nah, pengertian saya tentang firman Tuhan, kasih karunia itu adalah hidup berdampingan, seiring sejalan, dan keintiman. Itu yang digambarkan oleh Musa saat waktu dia berdoa di gunung kepada Tuhan, di hadirat Tuhan, ya, di padang gurun. Sudah saya buka juga pagi tadi di dalam Keluaran pasal 33. Dan Tuhan katakan, akulah yang akan membimbing kamu. Dia membutuhkan kasih karunia. Artinya kasih karunia tidak bisa ada keterpisahan. Nah, anak yang terhilang menolak kasih karunia. Tidak mau hidup bersama dengan ayahnya. Dia ambil hak kita, itu hak kita berarti haknya ayah. Lalu dia keluar. Orang yang punya egosentris cenderung akan hidup dalam eksklusif. Keluar dari persekutuan. Karena dia merasa dia pandai. Saya pernah ngalami dulu, saya merasa saya pandai. Tuhan katakan begini sama saya, kamu bukan saya pakai, kamu pakai saya. Jadi saya bukan dipakai Tuhan, saya memakai Tuhan. Kemana-mana Tuhan. Tapi yang muncul hantu. Ego kita, Pak Bu. Adik-adikku, ya, Bapak Ibu di sini atau di rumah, dengarkan baik-baik. Firman Tuhan adalah kepastian. Enggak sembarangan firman Tuhan itu ditulis. Begitu dengar, catat, ya, dihayati. Kan itu perlu sekali. Jangan cuma anggap bahwa ibadah itu sekedar kelengkapan kekristenan. No, ibadah itu adalah hidupnya kita. Hidupnya kita, karena kasih karunia ada ibadah. Beda ibadah Kristen, beda banget. Kenapa? Karena ibadah Kristen ada satu pertaruhannya, yaitu pertaruhan menyatakan kehadiran Tuhan.
di tengah kehidupan kita yang dikatakan Maha Hadir tersekat oleh dosa. Maka untuk membuka dosa, pertaruhannya Tuhan harus naik ke atas kayu salib. Itu sebuah pergantian namanya. Saya istilahkan pertaruhan. Bayangkan itu pertaruhannya luar biasa. Ya, Tuhan Yesus menghadapi sebuah kondisi yang tidak nyaman, tapi bagaimanapun bahwa dia memang Tuhan mengutus dia ke sini. Bukan ambisi untuk membawa Anda ke gereja. Enggak, Tuhan enggak punya ambisi. Allah juga enggak punya ambisi. Kalau saya mungkin ada ambisi. Ya, Allah enggak, tapi Allah punya misi. Misi itu penyelamatan. Maka apapun boleh terjadi, dia setia sampai mati. Nah, coba bayangkan dari pihak Allah sebegitu tinggi nilainya. Lalu bagaimana dari kita? Kadang-kadang dari kita sendiri terlalu meremehkan. Nah, firman Tuhan ini datang kepada saya untuk saya sampaikan. Kita baca dari ayat 16 dan 17. Boleh dibuka supaya saya bisa bacakan buat Anda semua. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah. Nafsu rendah itu adalah namanya antroposentris. Kalau bahasa lebih mudahnya antokong mojung. Itu bahasa seberang. Antroposentris itu adalah semuanya berpusatkan kepada manusia. Kenapa manusia yang rendah? Ya manusia itu kan cuma tanah. Apa yang mau kita sombongkan? Halo, ngerti nggak? Kalau kita berpusatkan kepada kita, apa sih yang bisa kita sombongkan? Oh, dia berilmu loh. Iya, ilmu kamu masa lalu. Berdasarkan sebuah kajian menjadi ilmu pengetahuan. Kamu nggak akan mungkin bisa tahu 1 jam ke depan. Seorang profesor yang ahli untuk menjabarkan materinya, semua kajian masa lalu berdasarkan ujian, ya, dengan karbon segala macam, 1 jam kemudian jatuh oleh mimbar mati, dia nggak tahu. Termasuk pendeta juga ada yang begitu. Mari hari sekian kita akan doa bersama. Apa artinya kan memang dia nggak tahu, dia akan selesai dia ngomong amin jatuh mati tuh. Kan ada di video kan? Artinya tak satu manusia yang mengerti tentang masa depannya. Nah karena itu ada pribadi Roh Kudus yang mengerti. Nah kita mesti harus bersama. Dan itu tidak lagi kepada antroposentris. Tapi itu namanya God-centris. Kan ada nyanyian ya. Yesus be the center namanya ya. Kalau tidak salah lagunya ya. Saya juga nggak tahu lagunya gimana nyanyinya. Nah itulah sebabnya dikatakan jangan nafsu yang rendah seperti Esau. Nah Esau ini menjadi objek pembahasannya loh. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Makanan itu berbicara tentang apa? Berbicara kebutuhan. Mana Pak Bu, Dek, yang di rumah juga lebih penting hak kesulungan dengan makanan. Kalau saya boleh kasih gambar hak kesulungannya begini. Di mana-mana kalau yang namanya sulung pasti mendapat prioritas kan? Ya Pak ya? Pasti dapat prioritas. Dalam sebuah tatanan kerajaan yang sulung pasti dia disebut apa? Pewaris tahta. Enggak bilang yang kedua loh. Ya toh? Nah, seorang presiden begitu dilantik dan dia punya hak kepresidenan, itulah gambaran kesulungan. Nah mungkin dong dia jalan kaki. Ya semua tersedia. Ya aku pengen jalan kaki aja, aku lepaskan kepresidenan saya, masa bodoh lah, aku mau makan soto. Begitu makan soto sana, lalu dibunuh mati dia. Karena dia punya tanggung jawab sebagai seorang presiden. Iya sih lu presiden, tapi ingat loh, lu itu kepala negara, kalau lu dibunuh tengah jalan, negara kacau nih. Ngerti gak? Maka dijaga. Nah, hak kesulungan itu adalah pewaris tahta kasih karunia. Itu kalau sampai Anda mengabaikan, berarti mengabaikan kasih karunia. Jadi kesulungan itu kasih karunia. Nggak ada yang bisa pilih jadi sulung. Kalau bisa saya nggak mau jadi nomor 2. Saya ini anak nomor 2 laki-laki, nomor ke-5 dari urutan semua. Karena saya 12 saudara. Sesuai dengan Alkitab keluarganya Israel.
Terus saya juga tidak pernah minta dilahirkan jadi orang Tionghoa. Nggak pernah. Saya tidak pernah juga punya keinginan dilahirkan dari keluarga dari kampung. Walaupun saya nggak kampungan. Kita nggak bisa pilih Pak Bu. Saya tidak bisa pilih bahwa saya model begini, nggak bisa. Tapi kenapa ada ini? Itu namanya kasih karunia. Karena itu saya kan janganlah menolak kasih karunia. Nah, apa yang terjadi Pak Bu? Ayat 17 ya. 17 berkata begini. Sebab kamu tahu. Itu penulis kitab Ibrani, tegas loh. Ya, sebab kamu tahu. Artinya kita semua udah tahu belum? Kata sebab berarti apa? Penyebab kan? Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak peroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Kira-kira ini apa nih pengertiannya? Kenapa penulis kitab Ibrani berkata kepada jemaat, kamu tahu, iya peristiwa ini kan sebelum perjanjian baru. Di perjanjian lama bicara Esau. Esau itu adik atau abangnya Yakub. Abang kan. Tapi kenyataannya jadi siapa? Jadi adik dia. Ada pertukaran di situ. Mungkin yang berkata itu karena ditipu. Kalau nggak ada kasih karunia, kamu mau nipu siapa juga nggak mungkin. Dan itulah ada sesuatu yang kamu tolak. Karena gara-gara lapar. Gara-gara tertarik sama yang namanya kacang merah. Red bean. Ya bukan restoran red bean ya. Itu sahabat saya punya tuh. Pak Bu, apa sih maksudnya? Kacang merah itu bisa digambarkan ilmu kita, jabatan kita, pengetahuan kita, harta kita, kedudukan kita. Apa saja yang kita dapatkan, itu namanya kacang merah. Terkadang gara-gara hak kita. Lu tahu nggak gue siapa? Lu nggak menghormati gue. Nah, ngerti nggak maksud saya? Kadang-kadang kita punya hak untuk sesuatu yang memang tidak pantas kita pertahankan kan? Tapi kita tetap ngotot. Nah, seperti itu. Ya, kacang merah itu bicara tentang kedagingan, kebutuhan kedagingan kita. Gara-gara kedagingan, orang terjual. Apa yang dijual? Kesulungan. Apa itu? Nilai-nilai kebenaran. Nilai-nilai kebenaran adalah kasih karunia. Maka saya memberikan tema ditolak tertolak. Maaf Pak Bu, pagi tadi saya singgung sedikit. Tapi bukan maksud saya menyinggung jemaat. Saya hanya memperkatakan kita punya hak. Anda mau pengen bikin rambut putih, hitam itu hak Anda. Betul gak? Saya gak larang loh. Ada yang nanya saya, "Be, saya boleh gak ngecat rambut?" Jangan nanya saya boleh atau tidak. Kalau saya bilang boleh, saya bisa buat masalah sama kamu kan, betul gak? Tapi kalau saya bilang gak boleh, juga bermasalah. Karena memang dunia relevansi, apapun dibolehkan. Namanya hedon. Saya bilang berdoa saja. Kalau kamu damai sejahtera itu jadi berkat, monggo. Tapi kalau kamu sudah tahu itu menjadi batu sandungan, jangan. Ngerti gak maksud saya? Tapi kalau kita bilang, saya gak mau. Hidung saya mau potong saja. Loh, yang punya hidung itu punya si kamu atau punya Tuhan? Kalau Tuhan lupa bikin hidung, kamu gak punya hidung loh. Halo, iya Pak ya? Jadi seluruh tatanan anggota tubuh kita itu Tuhan sediakan. Ini salah satu contoh. Ya, tidak baik lah kalau saya lama-lama di sini. Saya tahu ini wilayah yang cukup rawan ya, cukup rawan gitu loh ya. Ya. Jadi maksud saya jangan menolak sesuatu yang sudah ada pada kamu itu karena kasih karunia. Contoh, saya kasih contoh yang sederhana. Ini saya punya handphone. Agak lama sih, tapi memang saya udah punya duit. Biasa orang kalau udah punya duit rada-rada ya. Rada-rada lah. Aduh, ini dulu. Saya pas lagi punya duit, lagi keluar negeri. Di handphone mungkin memang niat mau tukar gitu loh. Memang mungkin niat mau tukar. Tapi karena masih ada yang lama,
Itu agak sulit birokrasinya untuk menukar. Karena kita punya keluarga, birokrasi kan mesti minta izin dulu ya. Ya walaupun saya ini ketum, masih ada waketum gitu loh. Paham lah maksud saya kan ya? Kalau tidak ada perizinan dari waketum, ini bisa jadi handphonenya bukan jadi berkat, bisa jadi apa? Bencana gitu loh. Tapi ini alasan macam-macam. Ini sudah kurang ketinggalan zaman lah ini lah. Saya tolak dia tertolak. Akhirnya bayangkan waktu saya ada di luar ya, parkir mobil saya waktu mau ke Kucing, itu parkir mobil saya taruh di mobil. Di mobil saya ada laptop, ada tas saya, yang lain tidak diambil, cuma handphone saya yang diambil. Mungkin Anda berkata, itu kebetulan, oke, enggak apa-apa. Tapi saya selalu berkata bahwa, hey, ada energi loh. Perkataan kamu itu menjadikan sebuah kebenaran, ya. Kebenaran bukanlah kebenaran dari firman. Kebenaran akan terjadi. Apa yang kau perkatakan akan menjadi sebuah kenyataan. Mengerti enggak? Maka itu hati-hati kita untuk memperkatakan. Sebab di dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 ayat 7 berkata begini. Coba kita baca. Galatia pasal 6 ayat ke-7. Ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Apa yang kau katakan, kau tabur. Coba suami istri. Kenapa kalau saya suka sarankan suami istri, hendaklah engkau senantiasa ucapkan I love you. Ya, and you beautiful. Katakan suami kamu tuh handsome, kamu itu hebat. Walaupun kadang-kadang mengecewakan. Itu kacang merah. Jangan karena dia kecewakan kamu itu ayam, cengeng. Kamu tuh bodoh. Itu suami kamu. Waktu kamu memperkatakan, kira-kira suami kamu jadi bodoh nggak? Saya mau tanya. Ya kalau gitu, kalau seandainya suami yang bodoh jadi bodoh, waduh, masalah juga dong. Dia akan bodoh buat kamu. Karena dalam diri kamu akan terjadi sebuah energi kebodohan. Dia ngomong 100 kata, satu pun kamu gak akan mengerti. Dan akan terjadi konflik terus-menerus. Hilanglah keharmonisan hidup, maka malapetaka terjadi. Paham? Ini suami istri. Orang tua dan anak. Kan di dalam Efesus pasal 6 juga ada dikatakan 1 dan 2 kan? Coba kita lihat. Efesus pasal 6, 1 dan 2. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Tuh, kata kitab apa itu? Kalau Anda tanya kenapa begitu? Ya saya nggak tahu, kata kitab harus demikian. Tanya aja penulis ya. Harus demikian apa? Harus apa? Harus taati orang tuamu. Kalau orang tua saya jahat gimana? Nggak dibilang kalau jahat. Dia cuma suruh taati doang. Nah, kita lihat ayat berikutnya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3. Supaya apa? Supaya kamu berbahagia dan panjang umur di bumi. Terus masa sih saya kalau nggak taat? Salah satu contoh ya. Seringkali saya kalau konseling ada anak-anak dan orang tua, saya panggil dua-duanya. Anaknya itu selalu begini, perkataan-perkataan negatif. Papa gua, orang tua memang susah. Apa-apa yang mau jadi pemenang. Gua paling gak suka sama orang tua. Saya bingung loh, jawabnya gimana? Saya berdoa, Tuhan bilang, kalau kamu gak suka jadi orang tua, maka pendek umur kamu. Kenapa? Ya gak akan pernah tua. Kamu udah gak suka kan? Toh suatu hari kamu akan jadi orang tua juga. Kamu punya anak, punya cucu, saya bilang. Bertobat kamu. Saya pernah gituin orang juga. Hampir gemetar dia. Gimana caranya pelepasannya? Bukan saya doakan, pulang. Basuh kaki orang tua kamu. Bilang sama dia, saya pernah ngutuk-ngutukin papa mama. Maka terlepas. Kenapa? Ucapan-ucapan kita di depan umum tanpa kita sadari, kita sedang memberi memori secara spiritual. Secara mental, secara fisik. Roh. Kita gak bisa nolak. Kita udah lama ya
nggak pernah ngalami yang namanya spiritual. Anda pikir saya menolak? Wah, Babe menolak? Enggak, karena itu nggak usah ditolak, memang ada kok. Saya ingat dulu berapa kali kejadian kita doain orang, kita habis doa, ada satu wanita tiba-tiba airnya netes, bukan air, minyak netes. Terus saya bilang, minyaknya netes. Olesin ke satu bapak yang sedang sakit kanker, begitu oleskan diperiksa, hilang kankernya. Dan ada satu anak yang waktu itu datang kakinya pendek sebelah, diolesin dia, langsung dia teriak-teriak, bukan anak Tuhan loh. Terus kita menolak, itu kan cuma ngada-ngada aja, halusinasi. Hei, kalau engkau menolak kasih karunia Allah, nggak akan pernah terjadi. Saya nggak pernah nolak. Saya tahu itu barang ada. Pagi tadi saya lagi berdoa, saya ada sedikit gangguan fisik saya. Saya pun kaget, kenapa bisa begitu? Ya saya nggak sebut lah ya. Saya berdoa Tuhan. Ya saya biasa kalau pagi itu adalah meditasi ilahi. Ini tengah jam, saya berdoa. Terus saya lagi doa, selesai meditasi ilahi, tiba-tiba sesuatu netes ke tubuh saya. Saya pikir air, ya biasalah kalau air botol. Saya pegang minyak. Saya gosok, minyak. Dari mana minyak? Saya pikir minyak, lemparin saya minyak. Minyak lagi basah roh dia. Karena masih tidur kan. Kira-kira gitu loh ya. Tuhan terima kasih, saya ingat. Ada pengurapan yang istimewa. Setelah itu saya mandi, saya goes, saya punya masalah hilang semua. Pak Bu, kalau kita menolak, wah itu gak mungkin, itu buatan orang. Hei hati-hati, kamu kan gak ngerti. Kalau itu kebenaran gimana? Ketika engkau menolak sesuatu yang benar, maka engkau akan tertolak. Karena itulah di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6. Ya, coba kita lihat. Yohanes pasal 6 ya kalau tidak salah. Saya ada catatan. Kita lihat dulu. Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal 12 ayat 48 kita mulai. Yohanes pasal yang ke-12. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Coba kita lihat lagi ayat yang ke-49. Sebab aku berkata, kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Firman Tuhan itu bukan kehendak Tuhan, tapi dorongan kasih karunia oleh Roh Kudus. Jikalau kita menolak, kita sedang menolak Tuhan. Kalau kita menolak kebenaran, Pak Bu, satu hari kalau engkau membutuhkan, kata Alkitab, engkau menteriak sampai bercucur air mata, enggak memperoleh lagi. Ya itulah yang dialami oleh Esau. Anak Tuhan itu butuh apa sih? Kita ke gereja butuh apa? Kita butuh suara Allah. Tapi kadang kita, aduh, capek aku dengarnya. Itu lagi. Kamu menolak. Tapi satu hari kamu membutuhkan, kamu datang, kamu gak pernah dapat. Saya pernah menolak kebenaran yang disampaikan oleh penatua saya. Saya anggap mereka itu ngada-ngada aja. Saya anggap saya lebih hebat. Ya, saya gak mau dengerin. Ya saya tolak. Bahkan saya ngomong sama si A sama B. Itu orang ada aja. Akhirnya karena saya menolak, ya saya tertolak. Saya ingin sesuatu yang baik gak pernah baik. Yang saya dapatkan selalu gak baik. Akhirnya apa? Ya saya keluar. Saya sempat keluar. Saya pergi tinggalkannya. Saya pikir saya bisa buka gereja sendiri. Saya bawa orang-orang saya. Buka gereja betul. Ada orang gak? Ada juga sih teman-teman ikut. Tapi selama sekian tahun kehidupan saya, hubungan ke sorga itu rasanya ada sesuatu yang menghalangin. Terus kalau dari orang sembuh gak? Itu bukan saya. Doa, firman, Tuhan membela firmannya kan. Kita merasa, aku masih dipakai Tuhan kok. Salah, bodoh kita. Hubungan kita di atas. Sampai satu hari saya mendapatkan pencerahan waktu saya mau gabung sama gereja lain.
mau diadopsi di istilah kalau bank tuh transfer manager ya. Saya diambil untuk memimpin sebuah gereja. Lalu saya dibawa ke Semarang ke satu tempat, kita didoakan seorang hamba Tuhan dari luar negeri untuk mengikat perjanjian, naik pesawat duduk di VIP loh. Kami bertiga itu. Habis didoakan malamnya saya berdoa di rumah, nggak damai sejahtera. Tuhan bilang nggak boleh. Padahal fasilitas yang disediakan, Irwan yang tahulah karena dia pernah dengerin. Langsung dia telepon. Ada rumah, ada mobil, semua fasilitas oke. Kalau buat Anda susah pilih, saya pilih sana. Udah oke, gaji sudah dapat, semua fasilitas ada. Saya berdoa Tuhan nggak boleh. Kamu ikuti Tuhan. Saya disuruh kembali lagi ke Pontianak, tempat yang saya nolak. Tempat yang saya tidak mau. Akhirnya saya datang kepada dia. Kita mesti kembali lagi. Saya datang kepada dia, saya bilang Tuhan tidak suruh kita major. Lalu didoakan dia, dilepaskan. Saya berdoa bagaimana caranya. Saya dipertemukan kembali lagi ke Pak Yos Lamel. Saya langsung minta ampun sana di depan dia. Dilepaskan dia baru bisa. Jangan kita doa sendiri aku lepas. Kalau engkau tidak berani rendahkan dirimu di hadapan dia, minta pengampunan, didoakan, selama hidup kamu tertolak. Bahaya enggak? Ini yang tidak pernah diajarkan atau jarang diajarkan oleh gereja. Itu namanya break covenant, memutuskan perjanjian. Kita mudah di gereja berjanji macam-macam. Tapi kita tidak mau menggenapi, artinya kita menolak kebenaran. Ya. Sekarang ini Pak Bu, saya hanya mau kunci dengan bahasa saya, ya. Bahasa saya begini. Ya. Alkitab katakan, jangan kau mengusik orang yang diurapi. Maksudnya tuh kadang-kadang ayat ini memang dipakai, jangan kau mengusik. Memang betul. Orang yang bisa memimpin kita, entah modelnya rada-rada, tapi karena dia memimpin kamu. Ya, dia PKS kamu. Kamu tahu nggak? Dia jadi PKS itu kan ditumpangin tangan loh, sama siapa? Sama penatua kamu. Penatua kamu itu juga ditumpangkan tangan sama atasannya lagi. Kau diurut-urut sampai kepada murid Kristus, berarti sama Tuhan Yesus kan? Kan itu terjadi transfer. Tapi kamu melihat karena gayanya gak sesuai kamu menolak dia. Kamu bisa cari PKS yang baru. Kamu bisa cari gembala yang baru. Bisa. Tapi kamu tidak bisa lepaskan ikatan kamu yang sudah ada jalur sendiri, tapi itu tersumbat. Maka tidak heran kamu lihat ya, kamu baca, kamu lihat ya, perhatiin ya. Orang-orang yang sikap hidup seperti itu sampai hidup akhirnya dia gak pernah menjadi sesuatu yang berguna, yang menjadi berkat. Baik pendeta pun, saya punya teman banyak. Kerjanya pindah-pindah terus saja. Dia yang paling hebat. Karena dia menolak kebenaran. Ya. Karena itu Alkitab, siapa yang menolak kebenaran perkataanku, maka dia akan ditolak. Ditolak itu kita susah. Itulah sebabnya saya ajarkan kita, oke, mari pandemi ini kita jangan tolak. Bilang sama Tuhan, kenapa pandemi segitu lama? Emangnya Tuhan gak berkuasa? Berdoa gak? Kita semua berdoa kan? Betul gak? Kok masih ada? Kok kita gak sadar-sadar? Berarti Tuhan izinkan itu terjadi supaya ada terjadi perubahan hidup kita. Oh, Pak Bu, Daud lagi. Petrus pernah berdoa begini waktu ia diuji. Ya di dalam, ini ayat terakhir lah ya. Tiba-tiba muncul. Ini 2 Korintus pasal yang ke-12 kalau tidak salah. 2 Korintus pasal 12 kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat 7 kita baca beberapa ayat di sini sih. Nah itu kita akan tutup. Dikatakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu apa? Duri dalam sangkar, dalam dagingku. Yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku. Ini utusannya iblis loh. Tuhan izinkan terjadi bencana dalam hidupnya supaya jangan tinggikan dirinya. Betul nggak?
Aku pikir-pikir benar juga. Ini saya udah khotbah hampir 2 tahun. Coba kalau nggak pandemi, paling banter 1 tahun berapa kali aku khotbah? Banyak pergi kemana-mana. Semakin banyak duit semakin bisa terbang. Undangan banyak kok. Wah, masa hebat pendeta yang dipakai di mana-mana. Kalau kita, aku baru pulang dari sana, aku pulang sini. Aku baru sadar, hari ini tak satu pun pendeta yang bisa bicara bahwa dia hebat. Yang hebat adalah Tuhan. Pengusaha-pengusaha besar pun tidak bisa bicara hebat. Yang hebat pasti Tuhan izinkan supaya kita terjadilah satu pemurnian. Kalau nggak mau dimurnikan langsung selesai. Berapa banyak orang selesai? Uang kamu tidak bisa menyelamatkan kamu. Nah, Alkitab katakan, ya, menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ayo, ayat 8-nya. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Berdoa nggak dia? Saya mau tanya, saya bertobat, Indonesia berdoa 1, 2, doa Indonesia doa pertama membuat saya ambil komitmen, itu nggak sengaja loh sebenarnya loh. Nggak sengaja, mungkin ya tanda petik terjebak, tapi saya katakan itu kasih karunia, pasti pekerjaan Tuhan. Barang siapa yang mau diutus Tuhan, ya kan? Malam-malam itu saya cari-cari di siapa, mana ya? Ya saya lihat ada peta Kalimantan. Ya gini-gini juga kan lahirnya di Kalimantan gitu loh ya. Saya pegang Kalimantan. Ya Tuhan, saya mau pergi untuk Kalimantan. Ya ngomong siapa salahnya kan? Saya baru bertobat nggak lama itu. Setelah 2 tahun kemudian, saya dituntut sama Tuhan. Saya dituntut dalam satu pertemuan, Tuhan katakan, pergi jadilah kau itunya. Waktu itu saya anggap jadi apa? Jadi tumbal. Jadi tumbal pula ya. Pergi katanya, jangan cuma ngomong aja. Saya lihat Tuhan itu suruh saya pergi. Pergi kemana Tuhan? Ke Kalimantan. Terus saya lihat Kalimantan ada 3 hal, itu yang mendorong saya ke sini. Saya mulai berdoa, akhirnya saya ngomong sama teman-teman, ngomong istri saya, tak satu pun yang menerima. Karena mereka beranggapan saya masih diperlukan di Jakarta, saya masih punya usaha, saya masih memimpin komsel. Saya punya tanggung jawab keluarga. Oh tiba-tiba saya ke Kalimantan mau jadi apa nih gitu loh. Terus kemana juga saya nggak tahu, yang penting saya mau berangkat. Pak, Bu, ya ingat kepada kita. Kalau kita menolak kasih karunia, maka kita akan tertolak. Coba kalau saya tolak. Saya bisa nggak jadi pengusaha? Bisa. Di usaha sana, usaha sini tetap aja. Karena saya nolak kebenaran itu. Ya, maka kalau janji sama Tuhan, mesti digenapi. Kalau enggak, jalatlah. Jangan main-main sama yang di atas. Anda boleh main-main sama yang lain, tapi yang atas janganlah. Ya, kalau main-main sama atas, kamu tidak tahu hukumannya. Tuhan tidak datang untuk mengetok kamu. Seluruh tatanan kehidupan itu bisa jadi alat untuk menghakimi kita, kan kata kitab. Lalu ayat yang ke-9 yang terakhir ini. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi apa? Sempurna. Sebab itu terlebih aku suka, kata itu ya. Suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungku. Pak, Bu, ini pengertian ini jangan aku suka miskin, bukan. Maksudnya aku suka dalam kerendahan hatiku, ya, ketakberdayaanku. Lu bayangin loh, kalau kita sebagai anak kita punya ayah, kita jadi adik kita punya abang. Kita kan selalu gak enak kan? Tapi aku lebih suka menjadi orang kecil, Tuhan yang tinggikan. Jangan karena kita kecil gak bisa kita pakai kata-kata, aku pengen gak suka sama kamu, ngomongnya perintah. Hei, Bung, ada hukumnya. Adik-adik, kalau Anda pernah mengucapkan kata-kata yang negatif terhadap ayah, ibu, sebelum dia tutup mata, bereskan. Bagaimana kalau yang sudah meninggal? Ya saya juga gak tahu. Datang ke kuburan, enggak saya sarankan. Minta penatua, ya berdoa supaya dilepaskan. Dicabut. Kenapa tadi saya katakan? Itu akan menjadi apa? Menjadi koslet spiritual, koslet jiwa kamu. Kita kadang-kadang buat sesuatu yang tercela, tapi kita gak sadar bahwa itu tercela. Dan di luar buat kita tuh malu, kita gak tahu. Itu heran loh. Istilahnya tuh dia tuh udah, mukanya sudah
udah kena cemong, tapi dia gak sadar bahwa dia cemong gitu, ngerti gak? Nah ini yang jadi masalah, itu yang apa? Kegelapan menutupi dia. Segera, usaha gagal sana, gagal sini. Dia gak sadar juga. Saya waktu tahun kapan ya, saya ngajar nih, mereka datang ke kantor, datang ke saya, ya dia ngaku, saya doakanlah. Ya, jadi kata Rasul Paulus, aku lebih bermegah kepada kerendahanku. Artinya apa? Artinya doa bukan Tuhan tidak jawab. Bukan telinga Tuhan tidak cukup jeli dengar. Bukan tangan Tuhan. Tapi karena dosa kita. Nah malam ini tema kita apa? Ditolak dan tertolak. Kita menolak kebenaran. Kita akan tertolak kebenaran. Waktu kita membutuhkan, bercucur air mata kita nggak dapat. Yang Tuhan butuhkan bukanlah kamu meminta. Bertobat. Mari bangkit berdiri. Ya, kita akan ambil cawan perjamuan kudus. Saya menyarankan kepada adik-adikku, Anda masih muda, ya. Kalau Anda berkatakan, aku paling gak suka sama orang tua. Orang tua mentang-mentang dia tua ngomong seenaknya. Aku pastikan kata firman Tuhan, engkau tidak akan pernah tua lagi. Kan bagus, muda terus. Ngerti gak? Karena engkau menolak tua. Aku tanya Tuhan, ini ayat bunyinya gimana? Iya, dia akan pendek umur katanya. Kenapa? Karena kamu menolak tua. Justru aku suka jadi orang tua. Walaupun orang tua terkadang apa? Lemah. Karena kita juga akan ke situ supaya kita disediakan wadah ke sana. Halo, mengerti? Ya, saya kira itu yang terpenting. Tadi saya minta cawan perjamuan kudus saya. Oke, terima kasih. Buat Bapak Ibu yang di rumah, sudah siapkan cawan dan roti. Kita sebelum tutup sama-sama akan laksanakan perjamuan kudus. Alkitab berkata, inilah tubuhku, perbuatlah setiap kali kamu makannya. Sebab Alkitab berkata bahwa bangsa Israel menerima roti mana dari surga. Kata Tuhan Yesus, roti mana itu adalah gambaran aku. Sekarang kau terima tubuhku sendiri. Artinya apa yang kita pegang, firman Tuhan sudah mengatakannya. Bahwa ini tubuh, bukan jimat. Supaya kita tuh dipersekutukan dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dimanapun Anda berada, kalau dalam satu tubuh, darah Yesus akan mengalir untuk membenarkan kamu kalau engkau dalam kondisi yang lemah. Angkat ke atas bersama saya berkata, Tuhan Yesus, saya terima tubuhmu, saya makan, saya turut kematianmu dan hidup di dalam kehidupanmu, sehingga aku hidup dalam hidup yang baru. Segala kutuk, sakit penyakit, kelemahan, kebodohan, maupun juga kemiskinan, segala hal yang buruk telah dibebaskan. Dan sekarang saya mengenakan tubuhmu, saya hidup bukan lagi seorang diri yang hidup, bukan Kristus hidup di dalam aku. Maka aku hidup di dalam kasih Kristus sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, mari kita makan. Dan sekarang angkat cawan ini yang berisikan anggur. Alkitab berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru untuk menghapus dosa kita. Mari angkat ke atas. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih buat darah-Mu yang telah menghapuskan aku dari dosa-dosa, dari kenajisan, membenarkan aku dan memuliakan aku. Sekarang aku memiliki kekuatan yang baru, yaitu otoritas dan kuasa di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, mari kita minum bersama. Dari hati yang dalam Pak Bu, katakan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, sungguh baik, sangat amat baik. Tuhan sudah memulai, Tuhan akan meneruskannya di dalam kehidupan kita. Dia akan selalu membuat kita bersuka cita. Ketika kita rendahkan hati kita di hadapan Dia, Tuhan akan meninggikan sesuai dengan kodrat ilahi, yaitu pewaris kasih karunia, untuk mewarisi perjanjian abadinya Tuhan. Mari tangan terangkat, saya akan berdoa. Tuhan Yesus, setiap tangannya terangkat, yang hadir di sini maupun di rumah,
doa hamba-Mu kepada Tuhan di dalam hadirat-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, turunkanlah saat ini pengurapan-Mu yang baru atas mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, seturut dengan itu akan terjawab. Buat mereka yang sakit ada kesembuhan, yang lemah ada kekuatan, yang sedih ada penghiburan, persoalan rumah tangga, pekerjaan ada terobosan baru, ada keterbukaan, pekerjaan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat yang kali pertama hadir di tempat ini. Hamba serahkan kepada Engkau apa yang menjadi pergumulan mereka, sesuai dengan itulah Tuhan menjawabnya. Buat Anda yang mau terima Yesus, Kau katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku jadikan Engkau sebagai juru selamatku. Hari ini juga Engkau diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Pak Bu, satu hati kita memberkati bangsa kita. Bapak Saudarawi, kami memberkati bangsa kami Indonesia. Presiden Joko Widodo, istri dan anak-anak. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, istri dan anak-anak. Dan seluruh Menteri Indonesia Maju, Lembaga Tinggi Negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi, Kehakiman, serta beberapa lembaga yang kami tidak sebutkan satu persatu nama mereka. Kami minta kepada Tuhan, doa kami kepada Tuhan, mohonkan penyertaan Tuhan buat setiap daripada mereka di dalam kepemimpinannya. Demikian juga pemerintah daerah, gubernur, wakil gubernur, wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati, dan seluruh jajarannya sampai kepada camat, lurah, tingkat terendah, RT, RW. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami doakan, mohon kepada Tuhan penyertaan-Mu di dalam setiap aktivitas kepemimpinan mereka. Biarlah mereka menjalankan tugas sesuai dengan kebenaran. Kami juga berdoa buat para tenaga medis di rumah sakit maupun di puskesmas dimanapun mereka berada. Mohonkan penyertaan-Mu ya Tuhan. Di dalam setiap tugas pelayanan kesehatan, Engkaulah menyertai mereka. Kami juga berdoa buat tenaga pengamanan, Satpam, Hansip, tentara, polisi yang bertugas dimanapun mereka bertugas. Kami mohonkan Tuhan penyertaan-Mu di dalam tugas mereka. Demikian juga para petugas mercusuar Radio Pantai ATC. Tuhan, kami juga berdoa mohonkan penyertaan-Mu bagi mereka menjalankan tugas, bagi mereka yang mengendarai transportasi darat, udara, laut. Kami juga mohonkan penyertaan-Mu ya Tuhan buat mereka di dalam setiap aktivitas. Kami serahkan seluruh keberadaan kami dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasih yang hadir maupun di rumah, ibadah segera akan kita tutup. Persiapkanlah persembahan-Mu di hadapan Tuhan. Angkatlah hatimu, apa yang Kau perbuat, nama Tuhan yang dipermuliakan. Dan saat ini terimalah berkat cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya setiap orang yang membuat baik, dia diperhitungkan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari sorga. Yang berkatakan, Amin.